Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Pekalongan, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 dalam coaching supervisi akademik, terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga coachee. Bersama saya, Nahnu Soda dari SD Muhammadiyah Wonosari. Saya Dedi Setiawan dari SMK Negeri 1 Karangdada. Dan saya Ranto Sakti dari SD Negeri Pamutut. Cekidot! Assalamualaikum Pak Dedi. Waalaikumsalam Pak Nahnu. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Ded? Alhamdulillah baik Pak Nahnu. Kabar Pak Nahnu gimana? Alhamdulillah saya hari ini juga sehat sekali Pak Ded. Nah Pak Ded, sebelum kita melakukan coaching pada pagi hari ini, sebagai awal saya punya beberapa pertanyaan nih sama Pak Dedi. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita pada pagi hari ini. Pada coaching hari ini, coach dan coachee nanti akan saya amati dan nilai apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaian apa belum. Terus apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Dan kemudian bagaimana Bapak menerapkan ataupun memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Selanjutnya bagaimana coachee tersebut merespon atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah Bapak berikan atau menanggapi pertanyaan tersebut. Nah, jangan lupa nanti coachingnya disesuaikan dengan prinsip coaching, di antaranya yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama Pak Ded yang akan saya tanyakan ke Pak Ded yaitu kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Baik Pak, mungkin kompetensi yang saya akan kembangkan yaitu yang pertama present, dan yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan berbobot Pak Nahnu. Oke, nah sangat luar biasa sekali Pak Ded. Pertanyaan kedua, kira-kira kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik? Mungkin kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot Pak. Oke, nah ini Pak Ded. Kemudian yang terakhir, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini? Saya mengharapkan untuk proses coaching hari ini, saya ingin coaching saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri, atau mungkin bisa menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan tersebut. Wah, mantap sekali nih Pak Ded ini. Nah, demikian dulu ya Pak Ded kegiatan pra observasi kali ini. Silakan Bapak nanti setelah ini melakukan kegiatan coaching bersama coachee. Terima kasih Pak Nahnu atas kesempatannya. Ya, sama-sama. Nggih, monggo silakan Pak Ded. Assalamualaikum, selamat siang Bu Ratna. Waalaikumsalam, selamat Pak Dedi. Terima kasih loh sudah datang siang ini. Kita mau ngobrol Bu, ya tidak lama lah, mungkin 10 menit ke depan. Kemarin dapat chat dari Bu Ratna mau ketemu. Apa sih yang mau dibicarakan di siang hari ini Bu Ratna? Gini Pak, kemarin saya kan jenengan nggih. Sebelumnya itu ingin menyampaikan unek-unek saya, ingin sharing-sharing Pak. Saya tuh jadi punya permasalahan di sekolah, di kelas Pak, seperti itu Pak. Permasalahan seperti apa, coba dijelaskan Bu? Jadi itu
saya itu kan menginginkan kondisi kelas yang kondusif, yang nyaman. Nah, namun ya bukan gangguan sih, tapi ada sedikit hambatan karena ada satu murid yang kebetulan membutuhkan perhatian yang khusus yang lebih dari pihak sekolah, pihak guru seperti itu, Pak. Oh iya, karena kali ini kita kan nggak punya waktu lama, Bu. Apa sih yang nanti Ibu Ratna inginkan dari pembicaraan coaching kali ini? Setelah coaching kali ini yang saya harapkan dari coaching ini menemukan solusi ya, Pak. Ya, dari solusi itu nanti bisa untuk meningkatkan pembelajaran saya di kelas seperti itu, Pak. Oh, oke, saya nangkep itu. Gini, dari pembelajaran yang diinginkan oleh Bu Ratna itu yang seperti apa, yang coba dijelaskan dulu. Ya, saya itu menginginkan pembelajaran yang kondusif, yang memiliki disiplin positif di sekolah, di kelas seperti itu, nggih. Terus yang terutama itu saya menginginkan murid-murid yang berkarakter baik seperti itu, Pak. Jadi tidak hanya akademik tapi karakternya juga baik. Oh ya, saya paham. Oke, kembali ke permasalahannya yang tadi Bu Ratna kita mau omongkan di siang hari ini. Dari permasalahan murid-muridnya Bu Ratna itu ada salah satu murid yang tadinya perlu perhatian khusus ya. Nah, murid itu kalau di pembelajaran Bu Ratna itu kalau kita beri level antara 1 sampai 10 itu murid tersebut itu masuk ke level berapa, Bu? Dengan kondisi seperti itu kira-kira itu di level 6, Pak. Level 6 dari 10. 6 dari 10 ya. 10 ya. Nah, harapannya rencana atau harapan dari Bu Ratna sendiri itu akan menaikkan level dari 6 itu ke berapa? Atau langsung ke 10 atau ke berapa? Itu ya bertahap ya. Paling enggak minimal itu naik jadi 8 sih. Dari 6 jadi 8 walaupun tidak pesat, yang penting ada perubahan kenaikan yang signifikan seperti itu, Pak, perubahan yang signifikan. Jadi sampai di level 8. 8 Iya, ya? 8. Oke. Level 8. Nah, kalau menaikkan level dari 6 sampai ke 8 itu punya rencana apa sih bisa menaikkan level tersebut? Untuk menaikkan dari kondisi level 6 sampai level 8 itu saya itu mempunyai rencana gini, Pak. Karena si anak tersebut itu kan memiliki sikap karakter yang berbeda dengan yang tahun lainnya ya. Jadi harus ada pendekatan secara personal, Pak. Jadi tidak secara gabung, enggak di personal. Jadi setiap di luar jam sekolah atau jam pelajaran itu rencananya ya, Pak ya, saya ajak ketemu, terus saya ajak bicara dari tadi saya ingin mencari atau menggali akar permasalahan dari sikap tersebut, Pak. Karena kan kalau menurut saya segala sesuatu itu pasti ada alasannya, Pak ya. Kita ingin mencari kenapa sih kok bisa seperti itu, Pak. Oh iya, jadi saya nangkepnya ini gini, Bu Ratna tuh percaya kalau si anak itu melakukan sesuatu itu pasti ada penyebabnya. Lah saya tuh ingin mencari dulu apa sih penyebabnya seperti itu, Pak. Dari pengamatan dari Bu Ratna sendiri nih, kalau nanti misalkan pembelajarannya itu di pembelajaran Bu Ratna sendiri ada masalah seperti itu dan sudah diterima, sudah diatasi untuk mencari penyebabnya itu, harapannya anak-anak itu nanti di pembelajaran seperti apa kalau sudah ada solusinya itu. Jadi kan kalau misalkan saya itu berhasil menemukan akar permasalahannya, nah diharapkan nanti kan bisa untuk mengatasi permasalahan. Nah, jika saya tidak sekolah mampu untuk merubah karakter anak tersebut, diharapkan bisa menjadi contoh bagi siswa lain agar lebih bersikap ya, memiliki karakter yang lebih baik lah, Pak, seperti itu, Pak, dan menjadi apa ya, contoh bagi guru-guru lain dalam menghadapi apabila mereka menghadapi permasalahan di kelas seperti itu, Pak. Oke. Deal, kita tahu poinnya di situ ya. Jadi Bu Ratna kepingin pembelajarannya itu
berjalan dengan baik dan si dimulai anak dari itu, karakternya itu, Pak. karena ada karakter yang bagus, apalagi di apa ada role-nya di situ, anak yang tadinya punya masalah bisa ditemukan solusinya, Iya. menjadi contoh Betul Pak, bahwa teladan. teladan untuk anak-anak yang lain. Iya, seperti itu, Pak. Dari saya tahu kita dapat poinnya dari permasalahan Ibu Ratna. Rencana apa sih yang ke depan yang mau Bu Ratna lakukan untuk mencari solusi itu, memecahkan masalah itu? Solusinya seperti apa coba? Seperti yang sudah saya sebut tadi, yang pertama itu saya melakukan pendekatan secara personal gitu. Nah, dari situ nanti saya akan gali ada apa sih, kenapa sih seperti itu, Pak. Selain kalau misalkan nih pendekatan personal mentok nih, ada solusi lain nggak? Misalkan kok belum maksimal, itu saya rencananya mau mencoba menemui orang tua si murid. Saya akan ya entah itu dengan cara nanti saya ke rumahnya ataupun menghadirkan wali murid ke sekolah. Tentunya itu nanti sesuai persetujuan dengan atasan saya, seperti itu, Pak. Oke, berarti di sini Bu Ratna ingin kolaborasi, biar nanti bisa memecahkan masalah terhadap si siswa tersebut itu. Jadi ada kolaborasi dengan orang tua, tapi atas pengetahuan dan izin dari atasan sendiri. Kira-kira dengan solusi-solusi yang sudah ada rencana nih, itu membutuhkan waktu berapa sih, Bu? Kurang lebih sekitar 4 minggu sampai ya 1 bulan gitu, Pak. 1 bulan. 1 bulan. Kalau dalam waktu 1 bulan ya. Tapi dari beberapa rencana nih, yang bisa dilakukan kalau dalam waktu dekat ini, itu yang yang mana dulu itu? Yang bisa dilakukan oleh Bu Ratna untuk mengatasi itu yang dalam waktu dekat ini dulu. Iya. Karena saya itu di sekolah itu memiliki atasan, jadi saya konsultasikan dulu masalah ini kepada atasan saya, Pak. Jadi saya unek-uneknya, nah setelah itu nanti kan entah bagaimana nanti baru saya action seperti itu, Pak. Berapa waktu lama tuh untuk ketemu dengan atasan? Ya paling dalam minggu ini sih, Pak. Insya Allah Minggu ini ya nunggu beliaunya itu mungkin ada waktu luang. Ya. Oke. Kita sudah di akhir penghujung ya. Dari pembicaraan kali ini, apa sih yang bisa didapat dari Bu Ratna atas permasalahan yang tadi? Iya, dari coaching ini alhamdulillah banyak sekali saya dapatkan nggih. Yang pertama bisa sharing-sharing lah nggih, sharing. Yang kedua dari percakapan coaching ini alhamdulillah menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Dari solusi itu nanti yang saya harapkan bisa memecahkan permasalahan yang saya hadapi di sekolah, dan hasil akhirnya kita bisa menciptakan kondisi belajar sesuai dengan impian dan harapan saya di sekolah, seperti itu, Pak. Nah, akhirnya Bu Ratna bisa menyelesaikan, mempunyai rencana-rencana untuk menyelesaikan permasalahan Bu Ratna lagi. Iya. Saya juga sudah tidak sabar lagi untuk mengetahui hasilnya. Iya, Pak. Nanti kita akan ketemu lagi berarti 4 minggu ya. 4 minggu lagi. Ya. Semoga nanti berjalan dengan lancar. Terima kasih atas pertemuan hari ini. Sama-sama, Pak. Saya akhiri nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ded. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih perasaan Pak Dedi setelah tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Ratna? Alhamdulillah Pak Nahnu, perasaannya sudah senang, sudah plong. Nah, nih Pak Ded, sebelum penutupan ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Gini Pak Nahnu, kemarin pas waktu melakukan coaching dengan Bu Ratna, saya sudah melakukan dengan model alur Tirta, yaitu diantaranya ada tujuan, identifikasi, terus ada rencana aksi, serta tanggung jawab, Pak. Sehingga alur tersebut
itu bisa menggali kunci saya untuk menceritakan permasalahan dan akhirnya bisa menemukan solusinya, Pak. Oke Pak Det. Nah, tadi juga setelah saya mengamati, menurut saya kegiatan kucing yang sudah Pak Det dilakukan dengan Bu Ratna sudah berjalan dengan baik tentunya, dan juga sudah menerapkan proses alur sesuai dengan tirta yang sudah Pak Dedi sampaikan tadi. Pak Dedi juga sudah berusaha menggali pertanyaan-pertanyaan dengan memberikan pertanyaan kepada Bu Ratna, sehingga Bu Ratna juga bisa menemukan solusi dari permasalahannya tersebut. Dan juga kucing tadi sudah dilakukan dengan prinsip kucing. Pertanyaan yang terakhir Pak Det, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang diinginkan oleh Pak Det atau dikembangkan oleh Pak Det berdasarkan kucing yang barusan sudah dilakukan? Saya ingin mengembangkan kompetensi lagi dalam proses tirta. Artinya saya ingin melakukan proses ini ke depan biar lebih baik lagi, Pak. Wah, begitu ya. Oke, bagus sekali. Semoga ke depan yang Pak Det diharapkan dengan tadi yang saya sampaikan, melakukan kucing dengan lebih baik lagi. Demikian Pak Det observasi yang bisa kita lakukan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.